Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Hasnayogadasara, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan, dengan nomor induk kemahasiswaan 2406-37821, akan melakukan diseminasi setelah cara singkat hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Terhadap Kekuatan Eksekusi Jaminan pada Akta Kuasa Menjual yang didasari Akta Pengakuan Hutang sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan. Dalam praktik kenotariatan, masih ditemukan banyak pembuatan akta kuasa menjual yang didasari Akta Pengakuan Hutang yang mengatur apabila debitur wan prestasi, maka kreditur diperbolehkan mengeksekusi jaminan hak atas tanah. Hal ini dilakukan tanpa melalui prosedur-prosedur eksekusi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau UHT. Padahal, pada penjelasan UHT menyebutkan bahwa hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah sebagai manifestasi atas tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Contoh nyata, penggunaan akta kuasa menjual yang didasari Akta Pengakuan Hutang yang saya gunakan sebagai objek penelitian ialah putusan Mahkamah Agung nomor 3146K/PDT/2022 dan putusan Mahkamah Agung nomor 1047K/PDT/2025. Adapun bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dalam bentuk analisis deskriptif yang ditinjau berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lanjut ke hasil penelitian. Konsep dasar dari kuasa dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1792 hingga pasal 1819 yang menunjukkan bahwa adanya konsep pemberian kuasa sebagai perjanjian yang melahirkan perwakilan. Pada dasarnya, perjanjian kuasa berdiri sendiri untuk kepentingan pemberi kuasa. Sedangkan kuasa menjual dalam akta kuasa menjual yang didasari Akta Pengakuan Hutang digunakan untuk eksekusi jaminan yang merupakan kepentingan dari penerima kuasa. Maka dari itu, perkembangan akta kuasa menjual jelas sudah tidak lagi sesuai dengan konsep pengertian norma pemberi kuasa dalam KUH Perdata, sehingga hal ini merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum terhadap pembuatan perjanjian kuasa. Kemudian seringkali alasan kreditur untuk menggunakan akta kuasa menjual yang didasari Akta Pengakuan Hutang itu dilakukan guna mempermudah eksekusi jaminan hutang apabila debitur melakukan cedera janji. Hal ini dilakukan untuk menghindari prosedur eksekusi jaminan melalui proses eksekusi yang panjang yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Peristiwa ini dapat memunculkan adanya dugaan penyelundupan hukum dan penyalahgunaan keadaan tanpa memperhatikan prosedur eksekusi jaminan yang telah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pada dasarnya, munculnya hak tanggungan merupakan bentuk perjanjian tambahan yang bersifat aksesorir. Sedangkan akta kuasa menjual bukan perjanjian aksesorir, melainkan perjanjian yang berdiri sendiri. Kemudian, sebagaimana pada buku kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan yang ditulis oleh Herlin Budiono, pemberian kuasa yang diberikan dan ditandatangani oleh debitur kepada kreditur pada tanggal yang bersamaan sejak penandatanganan Akta Pengakuan Hutang untuk menjual objek jaminan di bawah tangan tanpa melakukan prosedur lelang bertentangan dengan asas yang bersifat kepentingan umum, sehingga pemberian kuasa tersebut adalah batal demi hukum. Oleh karena itu, pada hakikatnya pengikatan jaminan dapat dilakukan dengan hak tanggungan melalui akta pemberian hak tanggungan. Dan apabila debitur wan prestasi, maka pelaksanaan penjualan oleh debitur dapat dituangkan ke dalam akta kuasa menjual atas dasar pemberian kuasa dari debitur untuk kreditur untuk melaksanakan kepentingan dari debitur itu sendiri. Dengan demikian, akta kuasa menjual tidak dibuat pada hari yang sama dengan akta pengakuan dengan maksud yang terselubung. Selanjutnya, notaris dalam hal pembuatan akta otentik harus bertanggung jawab sejak proses awal pembuatan akta hingga akibat hukum yang timbul dari akta tersebut. Pertanggungjawaban notaris dalam hal ini pembuatan akta kuasa menjual yang didasari Akta Pengakuan Hutang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan kepastian hukum dapat diberikan sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi kode etik sebagaimana diatur dalam pasal 35 KUH Perdata mengenai ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh notaris. Kemudian pasal 16 ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UJN mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban notaris, khususnya dalam hal ini pasal 16 ayat 1 huruf E UUJN mengenai kewajiban memberikan pelayanan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dan pasal 6 ayat 1 Kode Etik Notaris mengenai sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris, khususnya pada pasal
3 ayat 4 Kode Etik Notaris yang pada intinya menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan kejabatannya wajib berperilaku tidak berpihak, dan dalam hal ini berpihak kepada kreditur. Selain menuangkan kehendak para pihak, dalam akta notaris juga memiliki kewenangan di dalam berperan aktif memberikan penyuluhan hukum agar isi akta yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menghindari akibat hukum yang dapat merugikan para pihak maupun notaris itu sendiri di kemudian hari, sebagaimana disebutkan dan diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf E UU JN. Notaris wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan tugasnya guna mewujudkan pelindungan hukum bagi para pihak. Baik, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum perdata terkait kedudukan akta kuasa menjual yang didasari akta pengakuan hutang sebagai instrumen pengikat jaminan hak atas tanah. Secara praktis, penelitian ini akan diharapkan menjadi pedoman bagi notaris dan penegak hukum lainnya agar penggunaan akta kuasa menjual tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan tetap menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Sekian diseminasi tugas akhir oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.